Justin Hubner sembuh dari cedera, berangkat dari Inggris ke Bahrain hari ini, langsung masuk skuad timnas Indonesia untuk menambahkan kekuatan lini pertahanan Garuda jadi harapanku. Di sisi lain ini poin dan ranking baru yang didapatkan jika sukses hancurkan Bahrain malam ini. Penasaran? Simak baik-baik. Sudah resmi tepat tadi malam. Ini real dan bukan hoax. Kabar buruk hampiri Bahrain jelang lawan timnas Indonesia. FIFA jatuhkan hukuman sangat berat ke Federasi Sepak Bola Bahrain karena tindakan bodoh ini jelang lawan skuad Garuda. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak ulasannya berikut ini. Langsung gemparkan Bahrain hingga semua warga Bahrain keluar rumah hanya ingin menonton kuda lumping, dangdutan, dan tarian Maumere yang diperagakan oleh supporter timnas Indonesia di Bahrain. Warga Bahrain tampak terkejut dengan aksi supporter Indonesia. Fakta atau hoax? Temukan jawabannya hanya di sini. Auto gemparkan daratan Jazirah Arab, begini pernyataan mengejutkan dan keras Shin Tae-yong dalam konferensi pers tadi malam jelang timnas Indonesia versus Bahrain. Di luar dugaan sangat nekat ambil keputusan cerdas begini. Apa yang ia sampaikan? Temukan jawabannya hanya di channel ini. Ciuman bahaya mengapa pelatih Bahrain takut pada timnas Indonesia? Saat pelatih Bahrain mencium aroma bahaya, banyak yang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Pelatih ini mengungkapkan potensi ancaman dari timnas Indonesia yang mungkin mengejutkan. Apa yang telah dia pelajari tentang taktik dan pemain kunci? Baca selengkapnya untuk memahami ketegangan ini. Calvin Verdonk mengungkap dua siasat jitu timnas Indonesia melawan Bahrain. Dalam persiapan menghadapi Bahrain, Calvin Verdonk siap memberikan kejutan. Apa dua siasat kunci yang dia ungkapkan? Temukan strategi yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Tonton video sampai selesai. Alhamdulillah tiba di Bahrain dengan selamat. Sampai charter 23 pesawat ke Bahrain. Rombongan supporter Malaysia, Thailand, dan Vietnam tiba hari ini untuk mendukung timnas Indonesia sebagai perwakilan ASEAN. Fakta atau hoax? Penasaran dengan kehebohan ini? Simak berita selengkapnya berikut ini. Maarten Paes kembali bersinar, kabar baik dari Shin Tae-yong menjelang pertandingan. Dalam konferensi persnya, Shin Tae-yong membagikan kabar baik mengenai Maarten Paes. Apakah kembalinya sang kiper akan menjadi titik balik bagi timnas Indonesia? Baca selengkapnya untuk mengetahui peran pentingnya. Sampai ingin dijadikan istri, supporter cantik Bahrain tak tahan dengan kegantengan, ketampanan, dan keramahan pemain timnas Indonesia, bahkan nyatakan cinta. Fakta atau hoax? Penasaran dengan informasinya? Simak selengkapnya hanya di sini. Lagu Indonesia Raya siap menggemparkan dunia, jaga sepak bola dunia. 49 negara resmi tayangkan laga Bahrain versus timnas Indonesia nanti malam. Di luar dugaan ada satu negara yang aneh masuk dalam list. Apakah negara tersebut? Penasaran? Tonton video ini sampai tuntas. Supporter Bahrain marah-marah. Jatah tiketnya dihabis oleh pendukung timnas Indonesia. 1.500 tiket gak cukup. Supporter Indonesia nekat borong habis semua jatah tiket Bahrain. Supporter Bahrain menangis. Fakta atau hoax? Tonton video sampai habis karena akan dianalisa oleh admin. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia.
Justin Hubner sembuh dari cedera, berangkat dari Inggris ke Bahrain hari ini, langsung masuk skuad timnas Indonesia untuk menambahkan kekuatan lini pertahanan Garuda jadi harapanku. Di sisi lain ini poin dan ranking baru yang didapatkan jika sukses hancurkan Bahrain malam ini. Penasaran? Simak baik-baik. Mengutip dari laman footballstripranking.com, kemenangan atas Bahrain bisa memberikan dampak signifikan bagi ranking FIFA Timnas Indonesia. Jika berhasil meraih kemenangan, Bahrain akan menambahkan 16,89 poin ke peringkat mereka, sementara skuad Garuda diprediksi akan mengumpulkan total 1.141,06 poin. Dengan tambahan poin ini, Timnas Indonesia berpotensi naik 7 posisi dari peringkat 129 ke 122 dunia. Ada beberapa negara yang berpotensi digeser oleh Timnas Indonesia, seperti Republik Afrika Tengah, Niger, India, Sierra Leone, Zimbabwe, Siprus, dan Estonia. Namun, bagaimana jika pertandingan berakhir imbang? Jika itu yang terjadi, Timnas Indonesia hanya akan mendapatkan tambahan 4,39 poin, yang akan membuat total poin mereka menjadi 1.128,56. Sayangnya dengan hasil imbang tersebut, posisi Indonesia akan tetap tertahan di peringkat 129 dunia. Karena itu, harapan besar tertuju pada tim untuk meraih hasil positif dalam pertandingan melawan Bahrain. Kemenangan tidak hanya akan meningkatkan ranking FIFA skuad Garuda, tetapi juga membuka peluang yang lebih lebar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi Timnas Indonesia untuk menunjukkan perkembangan dan kemampuan mereka di pentas internasional. Bagaimana pendapat kalian tentang peluang Timnas Indonesia di laga melawan Bahrain? Apakah kalian optimis mereka bisa meraih kemenangan dan memperbaiki ranking FIFA? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Sudah resmi tepat tadi malam. Ini real dan bukan hoax. Kabar buruk hampiri Bahrain jelang lawan Timnas Indonesia. FIFA jatuhkan hukuman sangat berat ke Federasi Sepak Bola Bahrain karena tindakan bodoh ini jelang lawan skuad Garuda. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak ulasannya berikut ini. FIFA baru saja menjatuhkan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) akibat insiden teror sinar laser yang dilakukan oleh supporter mereka saat pertandingan melawan timnas Jepang. Insiden tersebut terjadi ketika Ayase Uda bersiap mengeksekusi tendangan penalti dan sinar laser dari penonton mengarah tepat ke wajahnya. Sebagai konsekuensi dari tindakan ini, BFA dikenakan denda sebesar 4.400 dinar yang setara dengan 183 juta rupiah. Kabar tentang sanksi ini diumumkan secara resmi melalui unggahan di akun Instagram BFA. Dalam pernyataan mereka, Asosiasi Sepak Bola Bahrain mengimbau para penggemar untuk mematuhi semua instruksi yang berlaku. Dalam kurung, FIFA mendenda Bahrain 4.400 dinar karena penggunaan laser dan peluit oleh penonton pada pertandingan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis mereka. FIFA memutuskan denda ini karena penggunaan laser yang berulang oleh fans Bahrain selama pertandingan, serta peluit yang dibunyikan ketika lagu kebangsaan Jepang dikumandangkan sebelum pertandingan dimulai. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya FIFA dalam menangani masalah keamanan dan disiplin di lapangan. Insiden ini tentunya menjadi pengingat bagi semua pihak untuk menjaga sportivitas dan menghormati lawan demi kelangsungan dan keharmonisan dalam dunia sepak bola. Apa pendapat kalian tentang sanksi ini? Apakah tindakan tegas seperti ini perlu diterapkan lebih luas dalam sepak bola? Mari berbagi pendapat di kolom komentar. Langsung gemparkan Bahrain hingga semua warga Bahrain keluar rumah hanya ingin menonton kuda lumping, dangdutan, dan tarian Maumere yang diperagakan oleh supporter Timnas Indonesia di Bahrain. Warga Bahrain tampak terkejut dengan aksi supporter Indonesia. Fakta atau hoax? Temukan jawabannya hanya di sini. Dilansir melalui akun YouTube Auto Intip Timnas. Menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Bahrain, supporter Indonesia siap menghadirkan euforia yang lebih besar dari sebelumnya. Dengan semangat dan kreativitas yang dikenal luas, mereka tidak hanya datang untuk mendukung tim, tetapi juga memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia.
Di Stadion Bahrain National Stadium, supporter Indonesia berencana menggelar berbagai kegiatan budaya, termasuk mengenakan batik, membawakan alat musik dangdut, serta menampilkan tarian tradisional Maumere. Mereka juga akan membuka stand kecil yang menyajikan kuliner khas Indonesia seperti rendang, sate, dan gado-gado. Dukungan yang tak kenal lelah ini menunjukkan betapa pentingnya peran supporter dalam mendukung timnas. Mendukung timnas Indonesia adalah bentuk kecintaan dan kebanggaan, ujar salah satu supporter yang telah tiba di Bahrain. Meskipun pertandingan ini hanya babak kualifikasi, semangat supporter tetap membara layaknya laga final. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada suasana di stadion, tetapi juga menarik perhatian media internasional. Beberapa outlet berita di Timur Tengah mulai meliput aksi-aksi kreatif supporter Indonesia yang memperkenalkan warisan budaya negara. Salah seorang supporter Bahrain mengaku terkesan dengan kehadiran supporter Indonesia yang telah mengubah atmosfer pertandingan yang biasanya tenang menjadi meriah. Dengan semangat persahabatan dan kebersamaan, supporter Indonesia menunjukkan bahwa mereka bukan hanya pendukung, tetapi juga duta budaya yang mempromosikan identitas bangsa di kancah internasional. Jika euforia ini terjadi di kualifikasi, banyak yang bertanya-tanya bagaimana suasana jika Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia. Setelah ditelusuri, semuanya ini hanyalah karangan editor channel Auto Intip Timnas saja yang tidak bertanggung jawab. Auto gemparkan daratan Jazirah Arab, begini pernyataan mengejutkan dan keras Shin Tae-yong dalam konferensi pers tadi malam jelang timnas Indonesia versus Bahrain. Di luar dugaan, sangat nekat ambil keputusan cerdas begini. Apa yang ia sampaikan? Temukan jawabannya hanya di channel ini. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Bahrain, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menekankan pentingnya laga ini bagi kedua tim. Ini melawan Bahrain pertandingan yang penting bagi kami, mungkin bagi kedua tim, baik timnas Indonesia maupun Bahrain, ujarnya. Target Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 jelas dan ambisius. Meski menjadi tim dengan ranking FIFA terendah di grup C, semangat tim Merah Putih untuk lolos ke Piala Dunia 2026 tetap membara. Hasil pertandingan ini sangat penting. Kami sudah mempersiapkan tim dengan sangat baik dan saya berharap kami bisa menampilkan penampilan terbaik besok, tambah Shin Tae-yong. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, harapannya adalah timnas Indonesia bisa menunjukkan performa maksimal dan membawa pulang hasil positif dari laga ini. Bagaimana menurut kalian tentang ambisi timnas Indonesia dalam kualifikasi kali ini? Apakah kalian optimis mereka bisa mencapai target yang diinginkan? Yuk diskusikan di kolom komentar. Ciuman bahaya mengapa pelatih Bahrain takut pada timnas Indonesia? Saat pelatih Bahrain mencium aroma bahaya, banyak yang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Pelatih ini mengungkapkan potensi ancaman dari timnas Indonesia yang mungkin mengejutkan. Apa yang telah dia pelajari tentang taktik dan pemain kunci? Baca selengkapnya untuk memahami ketegangan ini. Lini pertahanan timnas Indonesia mendapat perhatian khusus dari pelatih Bahrain Dragan Talajic menjelang pertemuan kedua tim dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun demikian, Talajic menegaskan bahwa timnya tidak bisa menganggap remeh timnas Indonesia. Kekuatan pertahanan yang diperkuat oleh Rizky Ridho dan Jay Itzes menjadi sorotan utama. Kami mempersiapkan pertandingan ini dengan maksimal. Ini bukan pertandingan yang mudah melawan tim yang terorganisasi, kata Talajic seperti yang dikutip dari BSN. Ia mencatat bahwa Indonesia tampil baik dalam 2 laga awal kualifikasi, hanya kebobolan 1 gol dan berhasil meraih 2 poin berharga. Dragan Talajic jelas sangat waspada terhadap timnas Indonesia. Kebobolan 1 gol tersebut terjadi setelah mereka menghadapi 2 tim besar Asia, yaitu Arab Saudi dan Australia. Hal ini menunjukkan kualitas pertahanan Indonesia yang patut diperhitungkan. Pelatih asal Kroasia ini juga berharap dukungan penuh dari supporter Bahrain di Stadion Nasional. Pesan kami kepada fans, persiapan kami bagus dan kami percaya bahwa kami akan bermain untuk memenangkan setiap pertandingan. Jelas Talajic bertekad untuk memberikan hasil positif bagi penggemar. Apa pendapat kalian tentang analisis Dragan Talajic mengenai pertahanan timnas Indonesia?
Apakah kalian percaya timnas bisa mengejutkan Bahrain? Mari diskusikan di kolom komentar. Calvin Verdonk mengungkap 2 siasat jitu timnas Indonesia melawan Bahrain. Dalam persiapan menghadapi Bahrain, Calvin Verdonk siap memberikan kejutan. Apa 2 siasat kunci yang dia ungkapkan? Temukan strategi yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Tonton video sampai selesai. Fullback timnas Indonesia Calvin Verdonk siap menghadapi Bahrain dalam lanjutan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan antara Bahrain dan Indonesia akan berlangsung di Bahrain International Stadium pada Kamis (10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Verdonk menekankan bahwa skuad Garuda perlu tampil kompak dan agresif untuk meraih poin dari markas Bahrain. Saya pikir kami harus bermain kompak sebagai tim. Kami juga harus tampil agresif karena mereka (Bahrain) punya penyerang yang berkualitas, ungkapnya. Lebih jauh, Verdonk mengungkapkan bahwa suasana latihan tim menjelang laga sangat positif. Ia merasa para pemain cukup kompak, termasuk 2 wajah baru yang bergabung, Eliano Reijnders dan Mas Hilgers. Sebelumnya kami telah bertemu satu sama lain, pada laga terakhir kami juga telah saling bertemu. Hanya ada 2 pemain baru sekarang, yakni Mas dan Eliano, jadi kami sudah saling tahu kualitas satu sama lain, tambah Verdonk. Dengan semangat tim yang tinggi dan persiapan yang matang, Verdonk dan rekan-rekannya optimis bisa memberikan yang terbaik di laga ini. Bagaimana menurut kalian, apakah timnas Indonesia bisa membawa pulang poin dari Bahrain? Mari diskusikan di kolom komentar. Alhamdulillah tiba di Bahrain dengan selamat. Sampai charter 23 pesawat ke Bahrain. Rombongan supporter Malaysia, Thailand, dan Vietnam tiba hari ini untuk mendukung timnas Indonesia sebagai perwakilan ASEAN. Fakta atau hoax? Penasaran dengan kehebohan ini? Simak berita selengkapnya berikut ini. Dilansir dari channel YouTube Auto Intip Timnas menjelang laga penting melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia mendapatkan dukungan tak terduga dari Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Negara-negara yang selama ini menjadi rival ini mengirimkan perwakilan untuk memberikan dukungan penuh, menciptakan momen bersejarah dalam sepak bola Asia Tenggara. Dukungan ini tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga demi kebanggaan seluruh kawasan. Ribuan supporter dari ketiga negara telah tiba di Bahrain dengan pesawat charter, berharap Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Langkah simbolis ini menunjukkan bahwa meskipun sering bersaing ketat, kini mereka bersatu demi satu tujuan. Jika Indonesia berhasil, itu adalah kemenangan untuk seluruh Asia Tenggara, kata seorang perwakilan supporter Vietnam. Selain itu, PSSI juga menghadapi tantangan non-teknis, yaitu ancaman penggunaan laser oleh supporter tuan rumah. PSSI telah memperingatkan agar penggunaan laser tidak terjadi selama pertandingan demi menjaga fair play dan konsentrasi pemain. Sementara itu, netizen Indonesia turut berperan aktif dengan memperingatkan supporter Bahrain melalui media sosial untuk tidak menggunakan laser. Mereka berharap pertandingan berjalan jujur tanpa gangguan. Laga ini lebih dari sekadar pertandingan biasa, ini adalah momen harapan bagi Asia Tenggara dengan Indonesia sebagai wakil terakhir dari kawasan. Jika berhasil, Indonesia tidak hanya membawa harapan baru untuk sepak bola Asia Tenggara, tetapi juga menorehkan sejarah di kancah dunia. Berikut yang dinarasikan oleh channel Auto Intip Timnas. Setelah ditelurusi lebih mendalam, ternyata ini semua hanyalah hoax untuk menipu penonton dan mencari duit AdSense haram semata. Maarten Paes kembali bersinar, kabar baik dari Shin Tae-yong menjelang pertandingan. Dalam konferensi persnya, Shin Tae-yong membagikan kabar baik mengenai Maarten Paes. Apakah kembalinya sang kiper akan menjadi titik balik bagi timnas Indonesia? Baca selengkapnya untuk mengetahui peran pentingnya. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong memberikan kabar gembira menjelang laga melawan Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Shin, kiper Maarten Paes kini dalam kondisi yang baik dan siap untuk bertanding setelah sebelumnya mengalami cedera ringan pada pergelangan tangannya.
Dengan hanya sehari menjelang pertandingan, Shin Tae-yong memastikan bahwa Maarten Paes sudah pulih dan akan tampil 100% melawan Dilmun's Warriors, julukan timnas Bahrain. 100% dia akan main di laga besok lawan Bahrain, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers, sebagaimana dikutip pada Kamis 10 Oktober 2024. Kembalinya Maarten Paes tentu menjadi kabar baik bagi tim. Kiper berusia 26 tahun ini menunjukkan performa yang sangat baik dalam 2 laga sebelumnya, hanya kebobolan 1 gol saat menghadapi Arab Saudi. Kehadirannya di bawah mistar gawang diharapkan dapat memberikan stabilitas dan kepercayaan diri bagi skuad Garuda. Bagaimana menurut kalian tentang kembalinya Maarten Paes ke tim? Apakah kalian optimis dia akan membuat perbedaan di laga melawan Bahrain? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Sampai ingin dijadikan istri, supporter cantik Bahrain tak tahan dengan kegantengan, ketampanan, dan keramahan pemain timnas Indonesia, bahkan nyatakan cinta. Fakta atau hoax? Penasaran dengan informasinya? Simak selengkapnya hanya di sini. Dilansir kembali dari channel YouTube Auto Intip Timnas. Menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026, perhatian luar biasa tertuju kepada timnas Indonesia. Salah satu supporter cantik asal Bahrain, Asia, mengungkapkan kekagumannya terhadap pemain timnas, Rafael Struijk, hingga rela menikahinya hari itu juga. Penampilan tampan dan atletis Rafael berhasil mencuri hati banyak wanita di Bahrain. Selama 3 hari di Bahrain, timnas Indonesia telah menciptakan antusiasme di kalangan supporter. Penampilan para pemain, terutama Rafael, menjadi sorotan utama media lokal. Beberapa media Bahrain bahkan menyiarkan latihan tim Indonesia, menjadikan pemain-pemainnya idola baru, terutama di kalangan wanita. Setelah kembali ditelurusi oleh admin, ternyata lagi-lagi ini hanya khayalan channel Auto Intip Timnas semata. Lagu Indonesia Raya siap menggemparkan dunia, jaga sepak bola dunia. 49 negara resmi tayangkan laga Bahrain versus Timnas Indonesia nanti malam. Di luar dugaan ada 1 negara yang aneh masuk dalam list. Apakah negara tersebut? Penasaran? Tonton video ini sampai tuntas. Sebanyak 49 negara akan menyiarkan laga Timnas Indonesia melawan Bahrain dalam lanjutan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di Bahrain National Stadium pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dalam akun Instagram @timnasindonesia tercatat ada 48 negara yang telah mengonfirmasi siaran langsung pertandingan ini. Jangkauan siaran mencakup tidak hanya negara-negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Irak, Australia, dan Iran, tetapi juga menjangkau Eropa. Beberapa negara Eropa yang akan menyiarkan laga ini antara lain Belarusia, Moldova, Latvia, Lithuania, dan Estonia, serta banyak lagi. Meskipun Malaysia tidak masuk dalam daftar 48 negara yang diumumkan PSSI, mereka mengklaim akan ikut menyiarkan laga tersebut. Hal ini disampaikan oleh komentator stasiun televisi Malaysia Astro, Aiman Roshizam, yang meminta agar informasi tentang penolakan Malaysia untuk menyiarkan laga ini tidak disebarluaskan. Kepada teman-teman di Indonesia, saya mengimbau tidak menyebarkan fitnah tentang kabar yang menyatakan Malaysia menolak menayangkan laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Kami akan menyiarkan pertandingan di Astro Arena 2. Mohon sebarkan berita fakta, jangan hoax. Terima kasih, tulisnya di akun @aiman_skyichi. Fakta bahwa ada 49 negara yang menyiarkan laga Timnas Indonesia versus Bahrain menunjukkan bahwa Indonesia semakin dipandang di dunia sepak bola. Ini adalah indikasi bahwa Timnas Indonesia dianggap sebagai skuad internasional yang memiliki daya tarik. Bagaimana pendapat kalian tentang perhatian internasional yang semakin meningkat terhadap Timnas Indonesia? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Supporter Bahrain marah-marah. Jatah tiketnya dihabis oleh pendukung Timnas Indonesia. 1.500 tiket gak cukup. Supporter Indonesia nekat borong habis semua jatah tiket Bahrain. Supporter Bahrain menangis. Fakta atau hoax? Tonton video sampai habis karena akan dianalisa oleh admin.
Dilansir langsung dari channel YouTube Auto Intip Timnas, suasana mulai memanas bukan hanya di lapangan, tetapi juga di kalangan supporter. Sebagian supporter Bahrain menunjukkan kekecewaan dan kemarahan terkait pengaturan tiket pertandingan. Banyak tiket yang seharusnya dialokasikan untuk supporter Bahrain diborong oleh supporter Indonesia yang dikenal sangat loyal. Awalnya, panitia hanya menyediakan kuota 1.500 tiket untuk supporter Indonesia yang dianggap tidak memadai. Akibatnya, banyak supporter Indonesia yang membeli tiket di bagian supporter tuan rumah, memicu kemarahan dari supporter Bahrain yang merasa kehilangan kesempatan untuk mendukung tim nasional mereka. Pak Sumardi, manajer tim PSSI, menyatakan bahwa mereka sudah meminta penambahan kuota tiket menjadi 2.000, namun itu masih dianggap kurang untuk mengakomodasi seluruh supporter Indonesia yang ingin hadir. Beberapa supporter Bahrain merasa bahwa seharusnya panitia lebih ketat dalam pengaturan tiket agar tidak dibeli oleh pendukung lawan. Namun, tidak semua supporter Bahrain marah. Beberapa dari mereka menyadari bahwa kegagalan mereka untuk segera membeli tiket adalah penyebab utama. Meski ada ketegangan terkait pembelian tiket, kedua tim diharapkan tetap fokus pada pertandingan yang sangat penting ini. Setelah kembali ditelusuri kebenarannya, ternyata ini hanya karangan lagi oleh admin YouTube Auto Intip Timnas. Emang bangsat channel ini. 500.000 orang lebih tertipu dengan kontennya.